kami juga akan menyuguhkan informasi polisi menangkap pelaku mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Bersama saya, Devi Kristami, inilah News Malam selengkapnya. Timur, pemirsa, puluhan hektar sawah dan permukiman di Lamongan terendam banjir. Banjir disebabkan oleh tanggul jebol akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selanjutnya informasi dari Jawa Timur, pemirsa, puluhan hektar sawah dan permukiman di Lamongan terendam banjir. Banjir disebabkan oleh tanggul jebol akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Sebuah kapal pengangkut barang di dermaga Pelabuhan Sunda Kelapa terbakar sore tadi. Petugas pemadam kebakaran menggunakan cairan khusus untuk memadamkan kobaran api. Sebuah rumah di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara ludes terbakar. Kebakaran terjadi lantaran ditinggal pergi pemiliknya saat memasak air dengan kayu bakar. Diduga karena sering buang air besar sembarangan, seorang anak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dianiaya orang tuanya hingga tewas. Informasinya sesaat lagi untuk Anda, tetaplah di News Malam. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang anak belasan tahun di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dianiaya kedua orang tuanya hingga tewas. Diduga pelaku kesal lantaran korban sering buang air besar sembarangan. Dua bocah di Dusun 5, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara ditemukan tewas di tepi kolam galian bekas proyek perumahan. Sebelumnya kedua bocah mandi di kolam tersebut. Rumah berlantai 2 di Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan ambruk ke sungai. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Batik sepanjang 2,5 meter dievakuasi di atas atap rumah warga di Jalan Langsat, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas juga menangkap ular jenis piton yang diduga kelaparan dan hendak memangsa ternak warga. Sementara itu, pemirsa, seekor ular kobra masuk ke permukiman di perumahan Pondok Kacang Prima. Ular muncul di permukiman diduga untuk mencari mangsa usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Sebuah mobil box tercebur ke kali di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Informasinya sesaat lagi. Tetaplah. Pemirsa, sebuah rumah semi permanen berlantai 2 di Jalan Kelayan A, Muara Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan ambruk ke sungai. Beruntung seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum rumah ambruk. Pemirsa, sebuah gudang mebel di Ponorogo, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran ini diduga akibat sambaran petir saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Pemirsa, genangan air banjir di sejumlah wilayah di Pekalongan, Jawa Tengah masih tinggi. Banjir bercampur dengan air pasang laut atau rob menjadikan warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan rawan penyakit. Seorang istri mengamuk dan menghentikan mobil yang ditumpangi suaminya bersama wanita lain di Madiun, Jawa Timur. Informasinya saat lagi. Selanjutnya dari Jawa Barat, pemirsa, pengunjung Kebun Raya Bogor yang kedapatan belum vaksin langsung dibawa ke Balai Kota Bogor untuk divaksin. Sejumlah tempat wisata di Bogor ini menjadi area wajib vaksin bagi para pengunjungnya. Pemirsa, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat menyiapkan sejumlah personel peralatan guna mengantisipasi banjir memasuki musim penghujan. Setidaknya ada 33 rumah pompa disiagakan dan tersebar di wilayah Jakarta Pusat seperti di pompa Bendungan Hilir, pompa Jati Pinggir, hingga pompa besar di Waduk Melati. Memeriksakan kondisi kesehatan di tengah pandemi COVID-19 menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Dalam rangkaian peringatan ulang tahunnya yang ke-11, MNC Life bekerja sama dengan RS Hermina dan Mogot Jakarta Barat untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat agar tetap bugar di tengah pandemi. Banjir bandang terjang Garut, akibatnya puluhan rumah warga rusak. Informasinya sesaat lagi usai jeda berikut, tetaplah di News Malam. Pemirsa, Ketua MPR Bambang Susatyo mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil rally di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mobil Bamsud sempat 3 kali terpental sebelum berhenti di tepi jalur. Pemilikan Sekretariat Gedung DPD Golkar Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Kericuhan ini dipicu adanya dualisme kepemimpinan Partai Golkar yang masing-masing saling klaim merasa sah. Pemirsa, 2 orang menjadi korban penembakan orang tak dikenal di pintu keluar tol Jor Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kedua korban terluka di bagian perut dan dibawa ke rumah sakit Polri. Panton Rewa Aceh Barat serahkan diri ke polisi bersama sejumlah senjata api laras panjang. Total polisi telah amankan 8 pelaku.
Semalam pemirsa, pasangan ganda putri Indonesia Grecia Poli Apriani Rahayu melenggang ke final Indonesia Open 2021 usai kalahkan wakil Thailand di semifinal. Raihan Grecia Apriani disusul The Minions Marcus Gideon Kevin Sanjaya yang sukses mengalahkan wakil India. Sunday Liga Premier Inggris akan tersaji minggu besok saat Chelsea hadapi Manchester United di Stamford Bridge. Kedua tim dalam kondisi berbeda, di mana Chelsea sedang dalam performa terbaik, sementara performa MU masih belum konsisten. Warga berunjuk rasa di Melbourne, Australia. Mereka memprotes lockdown atau penguncian dan kewajiban vaksinasi jika terjadi pandemi baru. Peneliti Indonesia di Amerika kembangkan kandidat baru vaksin COVID-19 berbasis protein. Kandidat vaksin ini lebih murah dan mudah untuk diproduksi dengan penanganan distribusi yang lebih sederhana dan diharapkan bisa jadi solusi ketimpangan vaksin global. Selanjutnya pemirsa, budidaya rumput laut berkembang di pesisir Kanyas Selatan, dimotori oleh kelompok petani yang mayoritas perempuan. Meski masih menghadapi beberapa kendala, tapi hasil panen rumput laut yang diekspor ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di wilayah ini. Berikut laporan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Anyus Malam pada hari ini. Untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, dan vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi, menjaga kita untuk tetap sehat dan bahagia. Saya Bibi Kristami dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.